Halo, kembali lagi dengan saya Yolanda Triska Ambarita, peserta Lansar BPSDM Sumatera Utara tahun 2022, Angkatan 42 kelompok 4 dengan nomor absen 33. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan core value akuntabel dan juga implementasinya di dalam tupoksi saya sebagai seorang penyuluh dengan pengampu materi Ibu Yang Nurmahlia STMKes. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan akuntabel? Nah, menurut Masih Liza dan John K. tahun 2017, akuntabel bisa diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan yang lebih luasnya kepada publik. Terdapat 5 aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Terdapat 5 framework akuntabilitas. Yang pertama, menentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, melakukan implementasi serta monitoring kemajuan terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Yang keempat, memberikan laporan secara lengkap. Yang kelima, memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Terdapat 5 tingkatan akuntabilitas, di mana tingkatan yang paling rendah adalah akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal sendiri mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan juga etika. Nah, tingkatan yang kedua ada akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Tingkatan yang ketiga yaitu akuntabilitas kelompok, di mana akuntabilitas kelompok ini merupakan pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah instansi ataupun institusi untuk memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Dan yang tingkatan keempat yaitu akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan yang paling atas dengan tingkatan yang kelima yaitu akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas stakeholder ini merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Kalimat afirmasi penerapan core value akuntable yaitu kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dengan kata kunci ada 4. Yang pertama integritas, yang kedua komitmen, yang ketiga dapat dipercaya, yang keempat transparan. Adapun panduan perilaku ataupun kode etik untuk penerapan core value akuntabel ini, yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan juga berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan wewenang. Contoh yang dapat saya lakukan di OPD saya dengan penerapan core value akuntabel dan panduan perilaku yang pertama yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, yaitu dengan tidak menerima gratifikasi ataupun suap dari kelompok tani, binaan maupun pada masyarakat umum terkait kinerja yang telah saya lakukan, seperti mungkin penyuluhan, kunjungan, ataupun vaksinasi, dan yang lain sebagainya. Untuk panduan perilaku yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dapat saya lakukan dengan tidak menggunakan komputer ataupun laptop untuk kepentingan pribadi, dan juga menjaga perangkat kantor agar tetap berfungsi secara optimal. Adapun contoh yang dapat saya lakukan dari panduan perilaku penerapan core value accountable yang ketiga
tidak menyalahgunakan wewenang jabatan, yaitu yang pertama, tidak mendahulukan kepentingan pribadi melainkan kepentingan bersama termasuk kepentingan kelompok. Yang kedua, memproses segala administrasi ataupun kebutuhan yang lainnya yang dibutuhkan oleh petani sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, bukan karena kenalan ataupun kerabat dekat. Adapun video implementasi penerapan akuntabel yang akan saya sajikan berkaitan dengan video implementasi berorientasi pelayanan, yaitu tentang pelayanan penanganan penyakit mulut dan kuku pada ternak, di mana pada video ini saya akan melakukan pelaporan kembali kepada ketua kelompok yang telah menelpon saya, dikarenakan pada saat kunjungan saya tidak bertemu dengan beliau, sehingga pelaporan yang saya lakukan kepada beliau melalui media handphone, yaitu dengan telepon suara. Selamat menyaksikan. Halo Pak, selamat sore Pak. Oh, selamat sore, iya Bu. Iya Pak, sebelumnya saya minta maaf ya Pak ya, karena molor dari janji yang kita kesepakati tadi pagi Pak. Nah, Oh iya, nggak apa-apa. kebetulan dokter yang bersangkutan Pak bisanya di siang hari Pak. Nah, tadi kan Bapak kan nggak ada di sekitar kandangnya Pak. Jadi tadi saya ketemunya sama anak kandangnya aja Pak yang ada di situ gitu Pak. Iya. Jadi gimana apanya Bu? Untuk ininya berarti udah selesai lah ya Bu? Iya Pak. Pemaksimannya. Tadi kita sudah ngecek Pak. Sebenarnya belum divaksin Pak. Tadi kita masih ngecek kan, karena kan itu kan masih sekedar gejala dan kita pun belum tahu kan Pak itu gejalanya apakah benar karena PMK atau karena emang sapinya lagi dalam kondisi yang tidak sehat gitu kan Pak. Jadi tadi kita masih menyuntikkan antibiotik aja Pak. Tadi kebetulan sudah diperiksa juga sama dokter hewannya Pak. Jadi tadi masih dikasih antibiotik Pak. Nah, untuk penanganan secara mandiri yang bisa Bapak lakukan, mungkin bisa Bapak kasih jamu Pak dari jamu gula merah itu Pak, untuk meningkatkan daya tubuhnya lagi Pak, sampai nanti mungkin ini akan kita kasih laporan sih Pak ke pihak provinsi Pak terkait suspek penyakit ini Pak. Jadi kemungkinan besar minggu depan pihak provinsi bakalan datang Pak untuk pengambilan sampel darahnya Pak. Jadi akan terlebih dahulu dilakukan pengecekan di laboratorium Pak. Oh iya Bu. Terus Bu, ini terkait administrasi atau biayanya itu gimana Bu? Kalau untuk biaya itu nggak ada Pak, kita semuanya gratis kok Pak, karena kan itu kan sudah menjadi tanggung jawab kita Pak. Jadi tidak perlu ada biaya Pak, termasuk nanti kalau misalnya ada vaksin itu juga semuanya ditanggung sama pemerintah Pak. Paling kalau misalnya nanti dia terbukti suspek Pak, terbukti bahwasannya sapi Bapak terkena PMK, dia tidak bisa divaksin Pak sampai dalam jangka 6 bulan. Jadi tunggu sembuh dulu, baru setelah sembuh dari 6 bulan itu baru bisa kita melakukan vaksinasi Pak. Tapi apabila nanti hasil labnya itu negatif dan vaksin juga sudah datang, itu baru bisa kita vaksinnya Pak ya. Oke Bu. Terus ini Bu, ya uang capek orang ibu lah, gimana kan orang ibu udah ke lapangan, itu gimana, berapa gitu biar saya siapkan gitu, biar saya bilang sama anggota yang kelompok yang lain. Enggak Pak, enggak ada Pak, semuanya gratis kok Pak. Kita nggak ada dipungut biaya apapun Pak, karena itu kan udah bantuan dari pemerintah Pak, udah program dari pemerintah Pak. Jadi kita tidak bisa menerima tidak menerima kayak gitu Pak, baik yang Bapak bilang itu uang capek kami ataupun uang terima kasih, itu tidak bisa kita terima Pak. Sama aja kita dengan kata lain kita menerima suap dari Bapak gitu Pak. Oh iya Bu, karena kan ada juga kan yang begitu gitu ya. Kalau itu terima kasih banyak lah ya Bu atas pelayanannya. Oke Pak, terima kasih juga ya Pak.
Mungkin kalau misalnya nanti ada gejala lanjutan Pak, bisa Bapak hubungin kembali kami ya Pak ya. Nanti kami monitoring juga kok Pak. Dan untuk pendataan tadi sudah kami data untuk sapi Bapak ya Pak ya. Baik Bu, oke Bu, siap. Terima kasih Terima kasih Pak. banyak. Selamat sore Oke, Pak. Bu. Sore Bu. Di sini saya menjelaskan kembali kepada kelompok tani saya bahwasannya akan dilakukan pengambilan sampel darah sapi dalam kapal per emon dari provinsi. Hal ini untuk meyakinkan bahwa gejala yang timbul apakah disebabkan oleh penyakit PMK atau karena gejala yang lainnya. Langkah selanjutnya yaitu pengambilan sampel darah sapi oleh dokter hewan dari Provinsi Sumatera Utara, dan setelah seminggu setelah pengambilan sampel itu saya pun memberikan laporan secara lengkap kepada kelompok tani bahwasannya hasil dari pengambilan sampel tersebut menunjukkan bahwa ternak kelompok yang diambil sampelnya tersebut menunjukkan hasil yang negatif terhadap PMK. Selain memberikan laporan yang lengkap kepada kelompok tani terkait upaya-upaya penanganan untuk pengendalian penyakit kuku dan mulut ini, saya juga memberikan saran yang dapat dilakukan oleh anggota kelompok tani untuk mengendalikan penyakit PMK ini, yaitu dengan menggunakan backlin ataupun formalin untuk sterilisasi kandang supaya kandang tetap terjaga kebersihannya dan tidak menjadi wadah untuk berkembangnya bibit-bibit penyakit yang ada di sekitar kandang, sehingga kesehatan dari ternak juga tidak terganggu. Dan kemudian saya juga menganjurkan untuk menggunakan jamu, baik itu secara herbal yang dibuat kelompok sendiri ataupun yang telah dipasarkan di toko-toko kesehatan hewan ataupun toko-toko pertanian. Dengan begitu diharapkan kondisi ternak sapi dapat fit sampai nanti saatnya vaksinasi akan tiba. Jamu ini sendiri juga sangat ampuh untuk mengendalikan ataupun mengatur sistem kekebalan tubuh di ternak. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai seorang penyuluh pertanian, pelayanan yang dapat kami berikan tidaklah hanya sekedar dari pertemuan muka, tetapi kami juga dapat melakukannya dengan melalui by phone, melalui telepon suara ataupun dari chat. Hal ini dikarenakan karena jadwal kunjungan yang menurut aturannya minimal kami berkunjung 2 minggu sekali, disebabkan karena banyaknya anggota kelompok tani yang perlu kami bina, sehingga untuk hal-hal urgent seperti ini kami melakukan koordinasi dan pelaporan terkait informasi-informasi selanjutnya perkembangan upaya yang telah dilakukan itu melalui handphone ataupun telepon, sehingga informasi yang disampaikan kepada petani tidaklah telat, melainkan up to date. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait penerapan core value akuntabel dan implementasinya di dalam posisi saya sebagai penyuluh pertanian. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat membuat kita menjadi lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.